Pada bagian yang ketiga telah diceritakan, Bukadir telah tiba di tempat Nilam Cahya, di mana tujuannya semula diketahui bahwa dia ingin bertemu dengan Nilam Cahya dengan maksud membujuk Nilam Cahya agar mau merubah sikapnya, yang menurut Jaya Singgi telah berubah menjadi pendiam dan tidak pernah mau bicara. Dan juga Bukadir akan berusaha membawa Nilam Cahya ke rumahnya sehubungan dengan hari perkawinannya yang akan segera dilaksanakan di rumah Bukadir itu. Kelihatan sepi sekali rumah Mardi itu. Kenapa pintu rumah itu dibuka lebar? Apakah memang sengaja? Apakah Mardi dan istrinya ada di dalam? Rasanya aku malu juga datang ke rumah mereka, karena aku pernah membuat sakit hati istrinya Mardi ketika dia datang ingin meminta bantuan hidupnya, dan aku mengusirnya. Bagaimana ya? Aku harus bertemu Nilam. Gadis itu ada di rumah itu. Bagaimana kalau aku bertemu Mardi dan istrinya? Aku memang sudah lama sekali tidak bertemu mereka. Aku tidak peduli. Aku harus bertemu Nilam. Mardi, di mana kalian? Aku Bukadir. Kemana Mardi dan istrinya? Apakah mereka sedang keluar? Kenapa rumah ini sepi sekali? Di mana ya Nilam? Apa benar Nilam yang selama ini dicari Jaya Singgi tinggal di rumah ini? Tapi kenapa rumah ini sepi sekali? Dan aku juga tidak melihat Restu, adik Jaya Singgi itu. Katanya dia juga tinggal di rumah ini. Oh, di mana mereka semuanya? Tapi pintu kamar-kamar itu semuanya tertutup rapat. Apakah itu kamar Nilam dan itu kamar Restu? Oh, apakah mereka ada di dalam kamarnya masing-masing? Ada orang keluar dari dalam kamar. Siapa orang itu? Nampaknya dia seorang pemuda. Tapi aneh, kenapa wajahnya ditutupi topeng harimau? Apakah dia orang jahat? Tapi dia diam saja. Dia tadi muncul dari dalam kamar. Aneh, kenapa dia diam saja? Dia seolah tidak melihat aku. Siapa kau? Orang itu bicara, tapi suaranya aku kenal. Siapa kau? Kenapa kau diam saja? Kenapa kau tidak menjawab? Kau pasti bukan orang baik-baik. Kau masuk tanpa permisi. Mau apa kau datang kemari? Aku Bukadir. Kau siapa? Rasanya aku kenal suaramu. Apakah kau Restu? Iya. Kau sudah kenal denganku. Semua orang di desa Linggarjati ini sudah kenal kau. Apalagi aku istri kepala desa ini. Oh, kau istri kepala desa ini. Siapa kepala desa Linggarjati sekarang? Sejak aku pergi dari desa ini dulu, aku tidak tahu lagi desa ini. Sejak aku tahu bahwa Ki Lurah kepala desa Linggarjati ini mati, aku tidak tahu lagi. Suamiku juga sudah lama mati. Suamimu sudah lama mati? Lalu apakah desa ini sekarang sudah memiliki kepala desa yang baru? Belum. Sejak kematian suamiku hingga saat ini, belum ada lagi orang yang menggantikannya. Suamiku mati begitu mengerikan. Dia telah terbakar bersama rumah yang dibakar oleh warga desanya sendiri. Rumah kami hancur. Warga desa telah marah besar pada suamiku, karena mereka mengetahui kalau suamiku telah tergila-gila dengan seorang perempuan. Suamiku telah berbuat kotor dengan perempuan itu. Tapi hingga saat ini,
tidak pernah ada orang tahu siapa perempuan itu sebenarnya. Tapi sudah diduga kalau perempuan itu adalah perempuan siluman. Perempuan siluman? Ya. Kalau begitu suami Bu Kadir pasti sudah terkena pengaruh guna-guna pemikat perempuan siluman itu. Apakah Den Restu juga tahu tentang perempuan siluman itu? Ya, saya tahu perempuan itu memang perempuan siluman. Perempuan itu memang bukan manusia. Dia makhluk siluman ular Gunung Cermai. Dia bernama Dewi Sumbi. Dewi Sumbi? Benarkah begitu, Den? Iya, tapi Bu Kadir tidak usah khawatir. Karena dia itu kini sudah lenyap. Benarkah perempuan siluman itu sudah lenyap? Tapi Restu tidak tahu kalau sebenarnya aku sejak lama mempunyai hubungan dengan perempuan siluman itu. Aku sejak lama mengadakan perjanjian dengan perempuan siluman itu. Tapi kalau dia memang sudah lenyap, bagaimana perjanjianku dengan makhluk siluman itu? Padahal saat ini aku sedang merencanakan menyiapkan tumbal yang akan aku serahkan padanya. Dan tumbal itu adalah bayi yang sedang dikandung Nilam Cahya, yang tidak lama lagi akan lahir. Saya turut berduka cita atas kematian suami Bu Kadir. Lalu, apa maksud Bu Kadir datang kemari? Saya ingin bertemu Nilam. Bu Kadir akan bertemu Nilam? Iya. Kenapa? Kau sepertinya heran. Apakah Den Restu memang belum tahu? Bukankah Nilam tidak lama lagi akan melangsungkan perkawinannya dengan kakak Den Restu, yaitu Jail Singgi? Apakah Den Restu belum tahu kalau selama ini Jail Singgi tinggal di rumah saya, dan saya telah mengurus segala keperluan persiapan perkawinannya itu? Saya yang menanggung segala keperluannya, dan semua undangan sudah tersebar di pelosok desa. Sayalah yang meminta Jail Singgi untuk mengadakan pesta besar-besaran pada hari perkawinannya itu. Meeting lagi. Kabur yuk. Ayo, telepon bos dulu deh. Bos, saya absen ya. Tadi siang makan buru-buru, bos. Terus keanginan naik motor. Kini perut kembung dan begah, bos. Bos, saya ikut meeting sore ya. Mahnya kambuh, perih banget. Iya. Bos, lambung saya perih, mual dan muntah terus. Akut. Don, di speaker ya. Buat kalian yang selalu kompak, Anton, minum Gazero. Cepat atasi kembung dan begah. Rini yang sakit mah, minum Proma. Dan Lina yang kena mah akut, minum Proma Double Action. Kalau kalian punya masalah lambung, solusinya bukan kabur dari meeting, tapi percayakan pada ahlinya lambung. Saya tunggu kalian di ruang meeting. Iya, Bos. Lambung sehat bersama Proma, ahlinya lambung. Baca turun pakai. Untuk itu saya datang menemui kalian. Saya memang yang selama ini sibuk membantu kakakmu Jail Singgi itu. Segala persiapan yang dia butuhkan sudah saya memenuhinya. Dan sekarang saya akan menemui Nilam, karena saya sendiri belum bicara dan bertemu dengan dia. Karena ketahuilah oleh Den Restu bahwa perkawinan itu akan dilangsungkan di rumah saya nantinya. Di rumah Bu Kadir? Ya. Kenapa Kakang Jail tidak pernah cerita pada saya? Tapi barangkali dengan Nilam semua itu sudah dia ceritakan. Tapi saya sungguh tidak tahu kalau perkawinan itu akan dilangsungkan di rumah Bu Kadir. Nilam juga tidak pernah bicara apa-apa pada saya. Saya juga sebenarnya heran. Karena akhir-akhir ini Nilam sering murung dan banyak sekali diam. Dia sepertinya tidak mau bicara pada siapa-siapa. Itulah kenapa saya datang ingin menemui Nilam. Karena menurut kakakmu Jail Singgi, Nilam itu menjadi bersikap pendiam. Dia bilang calon istrinya itu tidak mau peduli dengan dia, bahkan dengan dirinya yang tidak dia sadari bahwa sebentar lagi mereka akan kawin. Apa benar begitu? Apa benar Nilam tidak mau peduli dengan keadaan dirinya, dengan Kakang Jail Singgi? Apa benar Nilam sikapnya sudah berubah
Dia menjadi tidak mau tahu akan hari perkawinannya. Tapi sesungguhnya saya juga tidak mengerti. Saya juga telah menemui Nilam dengan sikap yang sama. Dia memang menjadi bisu. Dia sudah tidak mau lagi bicara pada saya. Aku tidak tahu apakah dia marah atau dia sudah membenciku. Dan aku sendiri belum tahu kapan sebenarnya hari yang pasti untuk mereka. Kapan mereka akan melangsungkan perkawinannya. Kalau begitu benar, apa yang sudah diceritakan pada kakakmu Jaya Singgi? Nilam memang sudah tidak mau bicara. Dia menjadi bisu. Dan aku baru tahu, ternyata Den Restu sendiri belum tahu tentang hari yang pasti akan dilangsungkannya perkawinan mereka. Ketahuilah Den Restu, saya sudah mendapat persetujuan dari kakakmu, juga Nilam katanya, bahwa hari perkawinan itu saya putuskan tepatnya di saat munculnya bulan purnama. Bulan purnama? Restu Singgih tersentak. Ada rasa khawatir pada dirinya mendengar kata-kata bulan purnama. Karena dulu dia pernah terjatuh ke dalam sumur darah di tempat Nini Pelet, di puncak Gunung Ciremai. Sejak saat itu, dia mendapat keterangan eyang gurunya Ki Buyut Manguntapa bahwa di dalam tubuhnya sudah meresap darah siluman ular. Dan dia akan berubah wujud menjadi ular berkepala manusia pada saat munculnya bulan purnama. Celaka. Apakah memang bulan purnama itu tidak lama lagi akan muncul? Apakah memang Nilam harus melangsungkan perkawinannya dengan Kakang Jail, tepatnya di malam purnama? Bagaimana dengan aku nantinya? Nilam pun sudah tahu kalau diriku sejak lama sudah mengalir darah siluman ular. Dan jika bulan purnama itu muncul, diriku akan berubah menjadi ular siluman kepala manusia. Kenapa Den Restu kelihatan khawatir sekali? Den Restu nampaknya mencemaskan diri Den Restu. Saya jadi heran. Setelah saya menyebut bulan purnama tadi, Den Restu tiba-tiba sikapnya berubah begitu. Tidak, saya tidak apa-apa, Bu Kadir. Saya hanya heran, kenapa harus saatnya muncul bulan purnama perkawinan itu dilangsungkan? Apakah memang tidak bisa hari lain saja? Malam purnama adalah sangat tepat dan indah sekali jika malam itu dilangsungkan hari perkawinan mereka. Bukankah malam itu akan bisa meriah? Bulan akan bersinar begitu indah dan terangnya. Kalau memang itu sudah keputusannya, saya tidak akan merubahnya. Hanya saja, barangkali saat itu saya tidak akan ada di tengah-tengah keramaian perkawinan itu. Kenapa? Apakah kau memang tidak mau hadir pada hari perkawinan itu? Bukan. Tapi saya mempunyai kepentingan lain. Kepentingan yang tidak bisa diketahui oleh siapapun. Saya mengerti. Barangkali Den Restu merasa tidak sanggup menyaksikan Nilam berdampingan dengan kakak Den Restu sendiri. Karena saya juga tahu bahwa Nilam adalah orang yang sangat Den Restu cintai. Bukan begitu. Ketahuilah oleh Bu Kadir, saya sudah merelakan Nilam untuk kawin dengan Kakang Jail. Saya sama sekali tidak merasa tidak sanggup melihat perkawinan mereka. Justru saya sangat bahagia. Saya mengerti sekali perasaan Den Restu saat ini. Saya tahu Den Restu merasa hancur, merasa kecewa sekali. Apalagi Den Restu tahu kalau Nilam akan kawin dengan kakak Den Restu sendiri. Ibu salah. Saya tidak begitu. Saya sungguh tidak memiliki perasaan seperti itu. Tidak boleh ada orang yang tahu. Karena jika benar hari perkawinan Nilam akan berlangsung malam purnama, saya tidak akan hadir. Saya tidak bisa melihat kebahagiaan mereka. Justru saya malam itu sedang celaka. Saya sedang dalam bahaya. Tapi saya bahagia. Saya senang. Karena saya tahu kalau saat itu mereka sedang bahagia, Nilam sedang duduk berdampingan dengan Kakang Jail. Tapi semua orang tidak akan ada yang tahu kenapa saya tidak hadir. Saya tidak ada. Saya hanya menyesalkan kenapa saya baru tahu tentang penentuan hari perkawinan itu. Saya merasa kecewa sekali. Kenapa harus ditetapkan malam purnama? Tapi saya sudah pasrah.
Saya akan sampaikan hal ini pada Nilam nantinya. Kau tidak perlu repot-repot. Biar aku saja yang akan menjelaskan pada Nyi Nilam. Bukankah kedatanganku kemari memang untuk menemui dia? Hanya saya minta tolong padamu. Apa yang bisa saya tolong untuk Ibu Kadir? Saya minta bantuanmu agar Nyi Nilam saat ini mau aku ajak ke rumahku. Karena kau tahu, bukankah dia harus menyiapkan diri? Aku senang sekali jika Nyi Nilam ikut ke rumahku saat ini. Dan aku juga mengharapkan dan Restu pun ikut ke rumah saya. Saya senang sekali kalian tinggal di rumah saya. Terima kasih. Saya akan berusaha agar Nilam mau. Karena saya juga tidak tahu apakah dia itu memang mau diajak ke rumah Bu Kadir. Saya kira jika bersamamu dia pasti mau. Tapi bagaimana dengan rumah ini? Sebenarnya saya sejak lama sedang menunggu Mardi dan istrinya kembali. Sudah lama sekali mereka belum kembali. Oh, iya. Jadi Mardi dan istrinya sudah lama pergi? Iya. Entah kemana mereka. Saya juga khawatir sekali. Mereka hingga saat ini tidak ada kabarnya lagi. Mereka pergi dan tidak kembali lagi. Pantas aku tidak melihat mereka. Aku juga tidak pernah lagi mendengar kabar mereka. Sudahlah dulu. Kalau Bu Kadir mau bertemu Nilam, mari kita sama-sama ke kamarnya. Dia ada di kamarnya. Mari. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat, awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur, gatel banget dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor, bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya dan cepat kerjanya. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Pharma. Nilam? Nilam? Aku datang, Nilam. Itu dia, Nyi Nilam. Dia sedang duduk menyandar di atas tempat tidurnya. Dia kelihatannya sedang merenung. Sepertinya benar apa yang dikatakan Jaya Singgih. Nilam nampak sikapnya berubah. Dia sepertinya tidak mempedulikan dirinya. Kedatangan kami pun, dia seperti tidak peduli. Dia diam saja. Nilam, ada orang yang akan bertemu denganmu, Nilam. Dia Bu Kadir, istri kepala desa ini. Penting sekali. Aku mohon kau mau sedikit ramah, Nilam. Bukan aku yang mau bicara, tapi Bu Kadir ini. Nilam, kau masih ingat dengan aku? Apakah kau memang sengaja lupa padaku? Tapi aku ingat kau. Dan aku masih ingat ketika kau aku tolong dalam keadaan pingsan di depan jalan halaman rumahku. Kau tergeletak pingsan dan kau kubawa ke rumahku. Aku Bu Kadir. Kau pasti ingat dan kenal nama itu? Kau telah lari entah apa sebabnya dari rumahku. Dan kini kita bertemu dalam suasana yang lain. Kau ingat semua itu? Aku kini datang menemuimu. Aku akan menjelaskan kedatanganku menemuimu. Beb, Ya? abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya. Hah? Buat apa?
buat ngulet hati aku ke hati kamu. Mulai deh. Mata kemasukan nih. Kemasukan sama? Kemasukan bayangan kamu. Belit. Aduh, mules. Nah, Diwayu kok malah mules? Mules beneran tahu. Aduh. Oh, makan pedas emang bisa bikin mules. Tenang, begitu mules, nih, minum 1 tablet Enterostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Kalau udah diare, baru minum 2 tablet. Dengan Atapulgit dan Pektin, stop mulesnya, stop diarenya. Oh, untung bawa Enterostop. Beb, di rumah ada perban nggak? Buat apa perban? Enggak, buat membungkus hati aku dan hati kamu. Ih, apaan sih? Enggak. Begitu mules, minum Enterostop. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Bukadir akan berhasil mengajak Nilam Cahya ke rumahnya? Dan apakah Nilam Cahya bisa berubah sikapnya?